Senang sekali ketemu sama Anda. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik. Kita nggak bakal ngebahas tentang leadership. Banyak orang yang merasa leadership itu tuh gampang, karena banyak orang menyamakan antara leader sama manajer. Sebenarnya antara leader sama manajer jelas ada perbedaannya. Namun itu akan kita bahas nanti di video berikutnya. Oke, sekarang saya pengen ngebahas tentang apakah sebenarnya seorang leader itu tuh boleh marah nggak sih? Karena saya banyak bertemu dengan leader-leader, ada yang menganut aliran saya tuh nggak boleh marah sama bawahan saya nggak boleh negur dia, karena mereka merasa, wah dulu papa saya nggak pernah marah, atau mungkin panutan saya itu orangnya nggak pernah marah. Oh ya? Nah, apakah sebenarnya Anda boleh marah atau enggak? Jadi sebenarnya begini, kalau misalnya ada anak buah Anda, oke, dia melakukan pekerjaan yang jelas Anda tidak puas dengan kualitas kerjanya. Oke, Anda nggak puas sama kualitas kerjanya, terus Anda bingung, ini boleh dimarahin atau enggak? Kalau saya marahin, nanti hubungan saya sama dia enggak enak. Atau nanti jangan-jangan dia keluar, dia nggak mau kerja sama saya lagi. Mungkin di satu pihak Anda berpikir seperti itu. Atau mungkin di pihak lain Anda berpikir, ini anak kalau nggak dimarahin, besok bakal ngulang-ngulang lagi. Tapi gimana cara marahinnya supaya dia nggak tersinggung? Nah, makanya kalau misalnya Anda marah, nggak ada masalah. Tapi pastikan kalau Anda marah, yang Anda marahi adalah sikapnya. Yang Anda nggak suka adalah perbuatannya. Yang Anda tidak terima adalah hasil kerja dia, bukan orangnya. Jadi kalau misalnya Anda mau marah, yang Anda katakan adalah seperti ini. Misalnya Anda marah sama Andi misalnya, oke? Saya mohon maaf sama kalau misalnya nama Anda Andi, oke? Andi, saya terus terang tidak terlalu seret sama hasil pekerjaan kamu yang ini. Hasil pekerjaan kamu harusnya capai target, tapi kamu di bawah target. Ini gimana caranya? Gimana caranya supaya kamu bisa capai target? Oke? Nah, kalau Anda negur seperti itu Anda sah. Oke? Kalau misalnya Anda pengen negur lebih keras lagi, anggaplah misalnya si Andi mungkin suka telat. Oke? Dia mungkin suka telat datang, sudah berkali-kali sudah dikasih tau baik-baik, tetap juga. Oke? Maka kalau Anda mau marahin Andi, Anda boleh kok marahin. Tapi seperti saya bilang, Anda kalau mau marahin sikapnya, bukan si Andinya. Anda tetap suka sama Andinya, tapi Anda gak suka sama sikap telatnya. Oke? Nah, jadi Anda bisa marahin sama Andi seperti ini. Andi, saya terus terang suka sama kamu, saya terus terang suka sama pekerjaan kamu, saya suka dengan kinerja kamu, kamu orangnya baik, tapi terus terang saya tidak suka sama sikap telatnya kamu. Sikap telatnya kamu saya tidak bisa terima. Saya minta tolong diperbaiki sikap telatnya kamu. Nah, maka Anda ngomong dengan si Andi seperti itu. Yang Anda nggak suka adalah sikap telatnya, bukan orangnya. Karena kalau misalnya Anda nggak negur, apa yang terjadi? Kalau misalnya Anda nggak negur, Anda sama aja dengan ngomong sama seluruh karyawan yang lain, sikap telat di sini boleh loh, sikap telat di sini ditoleransi loh. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Karena kalau misalnya sikap telat Anda biarin, sikap toleransi, sikap yang lain Anda biarkan saja, apa yang terjadi? Seluruh kantor Anda akan melakukan hal yang sama. Maka please, kalau Anda nggak suka sama sikap tertentu, Anda sebaiknya dari awal Anda ngomong dulu bahwa di sini telat tidak ditoleransi. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda ngomong, kalau misalnya telat, Andi saya nggak suka sama sikap telatnya kamu, oke? Nah, kapan sebaiknya Anda menegur? Ketika Anda menegur, apakah Anda sebaiknya nunggu momen yang tepat atau bagaimana? Nah, sebaiknya ketika Anda mau menegur, Anda langsung ngomong. Sama seperti misalnya orang tua. Ketika orang tua mau menegur anaknya, dia tidak menunggu misalnya sampai akhir bulan di performance review, misalnya di rapor karyawan, enggak. Maka dia akan kasih tahu sama anaknya langsung, nah, enggak boleh kayak gitu ya, enggak boleh main pukul-pukul. Dia akan langsung ngasih tahu. Sama, kalau misalnya Anda nggak suka sama sikap karyawan, Anda panggil baik-baik, panggil dan ngomong berdua saja, ngomong berdua saja. Kalau misalnya lagi rame-rame sama temannya nggak apa-apa. Gimana caranya? Anda bilang gini, Andi, tolong kesini sebentar ngobrol-ngobrol yuk. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Andi. Sebentar ya, saya pengen diskusi. Anda ngomong sama yang lain seperti itu. Jangan kasih tahu bahwa Andi lagi pengen dimarahin. Lalu Anda berjalan berdua sama Andi dan ngomong, Andi, gini loh, saya suka sama kamu, tapi terus terang saya tidak suka sama sikap telatnya kamu. Minggu ini kamu sudah telat 3 kali. Kamu datang jam 9.15, kamu datang jam 9.05, kamu datang jam 9.10. Bagaimana menurut kamu? Nah, jadi kita ngomong berdasarkan data. Bukan cuma ngomong dengar-dengar kamu telat ya. Enggak, Anda ngomong berdasarkan data. Jadi jelas ketika datang jam sekian, datang jam sekian, datang jam sekian, orang itu juga iya Pak, baik Pak. Nah, di sini Andi akan merasa bahwa oke, yang dikritik adalah sifat telat saya, tapi bukan sayanya. Maka dia akan berusaha memperbaiki sifat telatnya. Nah, sama, kalau Anda pengen memuji karyawan Anda, juga langsung puji, jangan ditunggu-tunggu, oke?
Jangan sampai ditunggu-tunggu. Jadi kan jangan sampai misalnya Anda nunggu sampai akhir bulan, nanti pas acara dia sudah berbuat bagus, dia sudah sampai pulang telat, tapi Anda cuma diam saja, Anda cuma ya, Anda menunggu sampai kapan? Oke, kalau misalnya dia memang berbuat bagus, langsung puji. Puji saat itu juga, kerja kamu bagus. Kamu mau pulang telat, saya hargai loh. Thank you ya. Besok dia akan melakukan hal yang sama. Oke? Nah, jadi Anda boleh tegur karyawan Anda, langsung tegur saat itu juga. Karena kalau Anda tidak tegur, Anda artinya membiarkan sifat itu terjadi terus-menerus. Dan ingat sekali lagi, kalau Anda mau negur, tegur orang, tegur sikapnya, tegur kesalahannya, tapi bukan tegur orangnya. Oke, sip? Semoga bermanfaat. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat.